Ini udah nyampe ke Liar Ganes. Nah, ini salah satu ciri khasnya dari Liar Ganes itu tanaman-tanaman di rumah-rumah yang kalau musim panas itu bunga-bunganya itu bermekaran gitu. Ini salah satu ciri khas dari Liar Ganes. Ada beberapa rumah yang memang benar-benar ciri khas dia banget, yang di tempat yang maksudnya di daerah lain itu nggak ada gitu. Nanti nih sungainya ini, kalau nggak salah ini sungai, dari yang aku baca ini adalah Sungai Miera. Jadi nanti ujungnya ini ada sungai ini berujung di Laut Cantabria. Kalau di dalam bahasa Spanyol disebutnya Mar Cantabrico gitu. Ini kayaknya lagi agak surut ya. Kalau lagi banyak airnya biasanya agak tenggelam juga. Ini batu-batuannya ini yang di tengah ini agak-agak tenggelam. Yang di situ apalagi gitu. Jadi nanti aku coba mau jalan-jalan ke sana sebelum kita makan churros. Ini tuh bagus, di sini tuh banyak bagus bunga-bunga. Buat orang-orang yang suka bunga-bunga pasti suka pergi ke sini. Kayak mamaku waktu itu seneng dia ke sini. Gitu. Ini coba aku mau jalan ke oh iya, sekadar informasi, kalau di Spanyol ini kayaknya kalau Spanyol kegedean aku akan cerita yang di Cantabria. Jadi kalau yang di Cantabria ini kalau ada toko-toko itu biasanya ada jam istirahatnya, terutama toko-toko kecil ya. Tapi kalau kayak toko-toko besar kayak supermarket, terus kayak Zara, Mango gitu-gitu, itu biasanya sih nggak ada istirahatnya. Tapi kalau toko-toko kecil biasanya tuh ada istirahatnya. Jam istirahatnya itu dari jam 1:30 sampai jam 4 gitu. Itu biasanya jam istirahatnya mereka. Jadi bakalan tutup toko-toko. Kalau kayak kafeteria sih biasanya buka. Ini ada kayak got gitu ya kayaknya. Tapi di sini got aja airnya bening loh. Tuh airnya bening. Liar Ganes ini bukan termasuk desa yang kecil ya. Kalau nggak salah itu hanya sekitar 2.400 penduduk yang tinggal di sini. Gitu. Kalau dibandingin sama Santander ya jauh. Karena Santander itu sekitar 200.000 penduduknya. Ini kebanyakan masih rumah-rumah ya, bukan apartemen. Kalau di Santander itu kan banyak kan apartemen, bukan rumah-rumah. Ya kayaknya kalau bawa mobil cari parkiran belum terlalu susah di daerah sana. Kayaknya ke sini deh. Pero esos están esperando. Mira. Di sini selalu banyak tempat ditaruhin beginian.
pakai masker, terus jarak 1,5 meter, jarak aman, terus jaga kebersihan, terus awasin anak-anak. Nih itu rumah-rumah tua dan banyak itunya yang aku bilang tanaman hijau-hijau itu. Keren. Itu gunungnya. Sayangnya mendung. Pas kesini pas mendung. Di sini tuh banyak rumah-rumah tua gitu loh. Nih, ini juga biasanya bagus loh. Cuman nggak tahu kenapa ini nggak terlalu bagus hari ini. Tuh rumahnya penuh. Memang kayaknya mereka memang sengaja membuat apa ya, kayak image gitu bahwa tanaman itu adalah tanaman khasnya sini. Sepi banget karena toko-toko lagi pada tutup sampai jam 4. Ini sekarang masih jam 3. Ini nah, ini dia rumah-rumahnya. Ini rumahnya. Nah, terus ini rumah kayak katanya sih dulu tuh tempat kayak pusat pemerintahannya sini dari Liar Ganesnya gitu. Tuh banyak. Atau ada acara apa di dalam, kayaknya berisik banget. Nah, ini center buat apa sih, kayak kegiatan sosial gitu kayaknya sini. Tuh. Gitu. Itu gunungnya di sana. Sebagian udah ketutup awan. Gak terlalu bagus. Tapi ya sudahlah. Sempatnya hari ini. Ini aja keterangannya. Namanya Rumah de los Cañones. Nih. Oke. Aku mau ngajakin ke apa namanya? Jembatan Romawi. Nih. Ini katanya zaman dulu kenapa orang-orang pada pakai batu ini kalau buat bikin rumah, karena satu kokoh, yang kedua ini tuh tahan dingin katanya, kalau pas lagi musim dingin, karena musim dingin zaman dulu kan mungkin belum ada pemanas gitu-gitu kayaknya ya, jadi itu kayak apa ya, pemanas alami lah gitu. Nah, ini juga nih ada rumah yang isinya pohon-pohonan, kembang-kembangan, bunga-bungaan gitu. Ini bank aja tutup tuh. Banknya tutup. Begitu. Ini agak beda sama tempat sampah di Santander. Nah, ini buat kertas. Tuh papel, itu artinya kertas. Itu vidrio itu kayak kaca gelas gitu-gitu. Terus ini envases itu kayak apa ya, kayak kaleng, terus wadah-wadah apa ya, bekas makanan gitu. Ini terus yang ini sampah organik,
Ini 3 nih sampah organik. Ini nggak boleh pakai buson mekaniko, nggak tahu. Nah ini sekarang aku mau jalan ke daerah nih ada lagi. Nah ini adalah makanan ciri khas dari Cantabria. Ada sobaos, ada anchoas, ada keju, miel itu madu, terus oruhos itu alkohol lah, jenis alkohol, sama cerveza itu bir gitu. Terus ceramika de uso itu apa ya, kayak piring-piring dari keramik gitu. Ini itunya kayaknya tokonya, bukan toko lah ya, tempat produksinya gitu. Romano gitu. Nih ini el hombre de pez. El hombre de pez itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah manusia ikan. Ini nanti aku tunjukin, dia ada di bawah patung gitu sih. Ini rumah ini dulu itu katanya itu untuk melihat level ketinggian dari air sungai itu. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda, terus nanti udah kayak mau banjir gitu, itu nanti langsung ngomong ke penduduk kayak waspada gitu. Itu juga. Aku udah pernah turun sih ke bawah, tapi agak-agak ngeri juga gitu. Nah ini tuh biasanya ada aktivitas untuk menjelaskan tentang apa aja sih kegiatan di sini, terus tentang di sini gitu. Nih airnya bening banget, tapi kayaknya lagi surut banget ya. Biasanya nggak kayak gini loh airnya. Biasanya airnya nggak kayak begini. Tuh ada tuh, itu agak dalam tuh. Ini yang daerah sini nih yang warnanya agak gelap itu airnya, katanya sih dalamnya itu katanya bisa 5 meter ke atas. Jadi paling kalau misalnya mau main-main, cuman mainan air doang sih di sini, daerah sini. Itu daerah situ. Aku pernah sampai ke bawah sana sih. Cuman kalau sendirian agak ngeri juga, karena aku nggak bisa berenang. Gitu. Nah ini adalah jembatannya kalau dilihat dari bawah. Nanti aku tunjukin yang dari sana. Nah inilah si hombre del pez, si manusia ikan. Nih, airnya jernih ya. Airnya jernih banget, tapi dalam. Ini si hombre del peznya. Gitu. Yuk. Itu coba mengingatkan pada apa? Memang di sini dinamainya juga sama dengan itu. Dinamainya sebagai Montaña de Tetas. Gitu. Itu. Nanti aku juga akan tunjukin beberapa fotoku yang aku ambil di sini dengan beberapa orang yang pasti. Tuh, masih sepi ya di sini. 2000 penduduk kalau dibandingkan dengan 2400-an. Itu rumahnya keren banget ya. Tuh rumahnya keren banget tuh. Tertata banget tamannya. Bakalan betah. Nih, airnya lagi surut banget nih. Biasanya di sini tuh ada air penuh nih di sini. Sampai sini.
Aku pernah sampai ke bawah situ, cuman kalau sendiri agak ngeri juga, takut kepleset, soalnya kayak batunya berlumut-lumut gitu. Oke, kita lihat dari bawah. Tuh gunung-gunung, tapi yang sini agak backlight. Tuh, Ombre del Pesnya dari sana. Nah, ini yang dibilang jembatan Romawi atau jembatan besar tadi. Ini tadinya tuh ada pohon-pohonan loh, ada pohon bunga-bungaan gitu loh, ditebang kayaknya ya, atau diganti. Mungkin karena nutupin tangga itu kayaknya. Nggak tahu nih pohon apa. Nih, kalau dilihat dari ini, kalau nggak salah di jembatan ini dibangunnya sekitar tahun 1500-an gitu. Kalau yang dari yang aku baca ya 1500-an gitu. Terus ini tuh dulu kayak jembatan penghubung antara satu desa dengan desa yang lainnya gitu. Cuman kalau kayak sekarang kan memang jadi kayak satu desa Liarganes gitu. Begitu. Dan di sini katanya dulu tuh banyak orang yang mancing di sini, makanya disebutnya El Hombre de Pez. Jadi karena banyak yang mancing gitu. Tapi ini aku lihat kok kayaknya nggak ada ikan ya. Coba, nggak ada ikan, nggak ngeliat ikan sama sekali. Nggak ngeliat ikan sama sekali. Aku pernah ngeliat pas lagi kesini, pas ada anjing lagi main berenang di sini. Tapi hari ini nggak ada. Begitu. Jadi inilah sebenarnya masih ada lagi beberapa tempat kayak gereja apa, terus sama pusat belanja gitu deh, pusat belanja tapi yang zaman dulu, karena ini tuh termasuk desa tua ya termasuknya, karena desa ini udah dari tahun yang tadi aku bilang sekitar 1500-an ini desa ini udah mulai aktif lah gitu. Jadi nih pemandangannya di sini di Puente Mayor. Jadi ini sekilas laporan dari Liarganes. Inilah pemandangan di Liarganes. Sebetulnya sih sayang ya, pas aku datang ke sini pas dalam kondisi yang nggak terlalu cerah gitu, pas banget gitu. Tadi pagi padahal laporan cuacanya cerah loh. Ini kok kayaknya tiba-tiba langsung mendung. Aduh, aku sedih sebetulnya, tapi ya sudahlah. Udah nyampe sini juga. Yang penting kan tempat-tempatnya sama sih kurang lebihnya, cuman mungkin pemandangannya nggak terlalu cucok meong gitu. Itu jadi inilah kondisinya di Liarganes, sepi. Sepanjang jalan tadi aku hanya bertemu dengan beberapa orang dan sepertinya juga mereka sedang berkunjung, sedang jalan-jalan gitu. Aku masih penasaran kok di sini nggak ada ikan ya. Harusnya sih ada ikan sih. Tapi yang itu ngeri banget ya, gelap gitu. Mungkin kalau orang yang bisa berenang sih nggak takut yang ngeliatnya, kalau aku takut. Kayaknya airnya sih seger gitu dan kayaknya masih alami gitu, masih belum terkontaminasi apa-apa gitu. Begitu gitu. Jadi ini di sini sepertinya kemarin entah kapan ada kejadian, karena ciri khasnya adalah tuh ada karangan bunga. Jadi biasanya kalau ada yang pernah kecelakaan sampai meninggal, di situ ditaruh bunga. Kayaknya aku udah pernah cerita deh waktu itu, di mana ya? Oh, yang di Liencres. Yang di Liencres gitu juga. Pas ada kecelakaan, di tempat kecelakaan yang orang meninggal, begitu ditaruhin kembang. Nah ini air bisa diminum dan bisa juga buat minum anjing. Ini gratis.
buat cuci tangan juga bisa. Kayaknya hampir di setiap tempat ada beginian, terutama di pusat-pusat ini ya, di pusat-pusat tempat orang, tempat wisata. Ini agak backlight.